Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat, Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah namamu yang dipermuliakan. Dan bila mana firman diungkapkan, kiranya tuntunan Roh Kudusmu menyertai hati pikiran kami masing-masing, termasuk pemirsa yang mendengarkan akan firman. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita akan menyelidiki Alkitab, yaitu tentang bila orang mati, apa benar dia ada di Firdaus atau dia ada di dunia Tartarus. Di dalam Alkitab, Firdaus merujuk pada tempat kediaman Allah yang mulia, yaitu surga, atau pemulihan Taman Eden, sering disamakan dengan Yerusalem baru yang penuh bahagia dan kehidupan kekal. Sementara Tartarus, bahasa Yunani itu Tartaro, adalah tempat penahanan atau penjara rohani bagi malaikat-malaikat yang jatuh atau yang sudah berdosa, yang menunggu penghakiman akhir. Istilah ini hanya muncul satu kali di dalam Alkitab, terdapat di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, yang menggambarkan situasi di mana Allah melemparkan malaikat-malaikat yang berdosa ke dalam jurang kegelapan. Di dalam YouTube yang kita akan tonton sebentar, yaitu kemana orang mati pergi. Mari kita saksikan. Ya, secara umum menurut Lukas 16 ini bahwa orang itu apabila meninggal, itu dia mengalami yang namanya suatu fase yaitu diam di antara dunia orang mati. Jadi orang itu setelah meninggal dia belum ke surga, belum ke neraka. Karena surga dan neraka itu nanti ketika hari kebangkitan itu tiba baru di situ dinyatakan. Jadi singkatnya, apabila orang meninggal pada hari ini, dia itu akan masuk ke dunia orang mati atau alam penantian. Nah, dunia orang mati ini ada dua jenis. Yang pertama Firdaus itu atau pangkuan Abraham. Itu adalah tempat bagi orang benar dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan yang satu lagi disebut dengan alam maut. Di YouTube tersebut, apologet memberikan pendapat tentang orang mati sebagai berikut. Yang pertama, orang mati bila mana mati pergi ke pangkuan Abraham dan ada di Firdaus. Yang kedua, orang yang tidak benar bila mati akan pergi ke alam maut, yaitu ke dunia Tartarus, yaitu dunia penderitaan, dunia kesengsaraan di alam baka. Yang ketiga, ketika mati tidak hilang ingatan. Yang keempat, orang mati jiwanya masih mengingat keluarganya dan sahabatnya, bahkan punya relasi dengan orang yang hidup. Yang kelima, kita boleh berdoa kepada Allah agar jiwa orang mati itu dibimbing masuk ke surga. Itulah pendapat dari di dalam video tersebut. Untuk itu, sikat, selidiki Alkitab mengenai kehidupan manusia. Apa kata Alkitab tentang kehidupan? Ini boleh kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7. Awal kehidupan adalah ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dengan kata lain, debu tanah ditambah napas hidup, maka itulah makhluk hidup. Sementara jiwa adalah tidak kekal atau tidak, jiwa itu mati bila mana orang itu mati. Nah, kita perhatikan Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Perhatikan, nama lain dari jiwa di dalam Alkitab, khususnya dalam ayat ini, adalah orang yang hidup. Jiwa sama dengan orang. Lalu tidak ada di dalam Alkitab menyatakan jiwa itu kekal.
hanya Tuhan saja yang kekal. Alkitab menggunakan kata jiwa sebanyak 1.600 kali dan tidak pernah sekalipun menggunakan kata jiwa yang kekal. Berbeda dengan pendapat dari YouTube tersebut bahwa jiwa itu kekal. Alkitab tidak mengajarkan bahwa jiwa manusia itu abadi secara alami. Sebaliknya, Alkitab menekankan bahwa Allah saja yang memiliki keabadian. Hanya Tuhanlah yang kekal. Makhluk hidup di dalam Alkitab berarti menjadi subjek akan mati. Subjek kepada kematian. Sementara kekal berarti tidak pernah binasa, tidak pernah mati, kekal selama-lamanya. Alkitab tidak pernah menggunakan kata jiwa kekal atau jiwa atau kekekalan jiwa. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia di sini adalah Allah, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Hanya Tuhan saja yang tidak takluk kepada maut. Asal ajaran konsep jiwa itu yang tidak bisa mati berasal dari filsafat Yunani, khususnya Plato. Kemudian masuk ke dalam pengajaran-pengajaran gereja-gereja arus utama. Kemudian setan menggunakan ajaran yang salah ini untuk mengelabui manusia. Dan setan berhasil. Banyak agama yang mengajarkan termasuk apologet di YouTube tadi mengatakan bahwa jiwa itu kekal. Orang mati masih bisa berhubungan dengan orang yang hidup. Ini sungguh tidak alkitabiah. Bila mana kita perhatikan kembali bahwa Kejadian 2 ayat 7, ketika Allah menciptakan Adam dan Adam, ia menghembuskan napasnya kepada Adam, bukan sebuah jiwa yang kekal. Kematian adalah kebalikan dari penciptaan. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, dari debu kembali menjadi tanah, seperti semula. Dan roh atau napas hidup kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi, roh atau napas hidup dan jiwa adalah berbeda. Sekali lagi, roh dan jiwa adalah berbeda. Nah, bagaimana jika sesudah kematian? Alkitab berkata, jiwa yang hilang lenyap setelah kematian. Jiwa yang hidup adalah suatu makhluk yang hidup. Matius 16 ayat 26 dan Lukas 9 ayat 25 berkata, Alkitab menggunakan istilah jiwa dan diri secara bergantian. Jiwa, diri, orang itu bergantian. Jiwa atau diri adalah organisme manusia yang memiliki kuasa kesadaran, ingatan, emosi, kemauan, dan intelijensia. Itulah jiwa atau diri. Baik, tubuh sendiri bukanlah jiwa atau diri secara keseluruhan. Dan roh itu sendiri bukan pula diri atau jiwa. Jiwa atau diri hanya terjadi apabila tubuh dan roh bersenyawa. Roh atau napas hidup dari hidup, kuasa dari hidup kembali kepada Allah. Di dalam ayat pasal 23, maksud kami ayat pasal 27 ayat 3 berkata demikian. Selama napasku, selama rohku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidupku, aku akan memuji Tuhan. Nah, sebuah pertanyaan yang patut dijawab. Apakah ada kesadaran di dalam kematian? Karena apologet tersebut mengatakan di YouTube tersebut bahwa masih ada kesadaran di dalam orang yang mati. Mari kita baca firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Pengkhotbah pasal 9 ayat 5. Karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian mereka dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Yesus berkata,
kematian itu adalah tidur. Dan Alkitab mengajarkan tentang kematian itu tidur. Bahkan di dalam Alkitab terdapat 50 kali mati sama dengan tidur, digambarkan tidur. Bila mana kita perhatikan pernyataan Yesus, yaitu tentang Lazarus dan Yohanes 11, ayat 11 sampai 14. Alkitab berkata, demikianlah perkataannya. Dan sesudah ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Itu pernyataan Yesus. Lazarus sudah mati, tetapi Yesus berkata, Lazarus sedang tidur. Ayat 12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam maksud atau dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Di dalam Yohanes 5 ayat 28-29, Yesus berkata, jangan kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kubur akan mendengarkan suaranya. Ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ada perbedaan antara mati di dalam Yesus dan mati menentang Yesus. Yang satu akan dibangkitkan untuk menerima hidup kekal, sementara yang satu, yaitu yang jahat, dibangkitkan untuk dihukum. Baik. Berapa banyak yang diketahui oleh orang mati? Tadi jelas ayatnya, Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6. Tidak tahu apa-apa. Tidak ada sama sekali yang mereka tahu. Perhatikan, Pengkhotbah pasal 9 ayat 5. Orang mati tidak tahu apa-apa. Mazmur 119 ayat 17 dan Yehezkiel 38 ayat 18 dan 19. Orang mati tidak memuji Tuhan. Mazmur 6 ayat 5. Orang mati tidak mengingat Tuhan. Mazmur 146 ayat 4. Pikiran-pikiran mereka lenyap. Tidak dapat mengingat apa-apa. Puji Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Bagi orang Kristen, kematian bukanlah momok. Kenapa? Kita baca 1 Tesalonika 4, 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkatalah Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam kubur, mati dalam Yesus, akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, maksudnya pada saat kedatangan Yesus nanti, bila mana kita masih hidup, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oh, haleluya. Ini sebuah janji yang luar biasa. Dan bagi orang yang hidup, bagi orang yang mati, sama-sama akan diubahkan menjadi tubuh yang tidak binasa, tubuh yang kekal. Dan mereka akan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya bahwa kematian itu bagi orang jahat akan selesai. Tinggal menunggu hukuman, yaitu untuk dibakar di api neraka. Tetapi orang yang mati, yang percaya kepada Yesus akan bangkit. Mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga, hidup kekal selama-lamanya. Kesimpulan, pernyataan apologet tersebut sungguh mengada-ada. Tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dia mengambil Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Itu adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi untuk mengajar mereka tentang nasib kekal manusia yang ditentukan oleh keputusan dan tindakan mereka terhadap Tuhan sesama selama hidup di dunia ini. Kekayaan tidak menjamin keselamatan. Dan keadilan Allah akan
membalikkan keadaan. Orang miskin yang beriman seperti Lazarus akan dihiburkan. Sementara orang egois yang mengalami siksaan abadi. Jadi, menurut Alkitab, perumpamaan itu adalah peringatan keras untuk menggunakan hidup dan harta dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena setelah kematian tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat. Sekali lagi, bila mana masih ada waktu, kehidupan kudus dan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, kita harus pertontonkan, kita harus lakukan. Karena tidak ada pengharapan atau pembaharuan lagi sesudah kematian. Sekaranglah waktunya kita muliakan dan muji Allah serta menyembah Allah. Orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak akan ada pertobatan baginya dan tidak tahu apa-apa sama sekali. Mazmur 19 ayat 15, berbahagialah di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Artinya selama kita hidup, mari kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan menuruti akan perintah-perintahnya. Masih ingat Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, turutilah firmanku. Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus. Bagi Anda, bagi saya yang sekarang ini, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi bila mana kita tidak membuat Kristus yang utama, maka kematian itu adalah kebinasaan. Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari diri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Semoga pemaparan ini boleh memberikan penjelasan secara alkitabiah. Sikat, selidiki Alkitab, sehingga pemirsa, buatlah Alkitab menjadi pemandu iman kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami sudah bawakan membawa hidup bagi kehidupan kami, dan itu boleh menjadi rema. Di mana kami percaya orang mati tidak tahu apa-apa, tetapi bila mana kami percaya kepada Yesus, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi kami. Oleh karena di balik kematian kami akan dibangkitkan, bahkan diubahkan untuk memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sikat, selidiki Alkitab. Jangan lupa bagikan kepada tetangga, sahabat, keluarga. Semoga kita mendapatkan berkat dari firman ini, dan nama Tuhan sajalah yang dimuliakan.